Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membahas mengenai kiat belajar efektif di tengah pandemi. Namun, sebelum membahas lebih jauh, perkenalkan nama saya Dea Kusuma Dewi dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Majalaya. Di masa pandemi seperti ini, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang terganggu keberlangsungannya. Mulai dari bidang ekonomi, pariwisata, bahkan hingga pendidikan pun terkena dampaknya. Sebagai respon pemerintah dalam menghadapi permasalahan ini, yaitu dengan diterapkannya pembelajaran jarak jauh, atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan PJJ. Dengan diadakannya program ini, pemerintah mengharapkan masyarakat, khususnya para pelajar, untuk bisa beradaptasi dengan metode pembelajaran yang baru. Namun, dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang menjadikan pembelajaran ini menjadi tidak efektif. Salah satunya adalah karena pembelajaran ini dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa tips yang bisa digunakan dalam membuat pembelajaran di rumah menjadi lebih efektif. Tips yang pertama, yaitu biasakan bangun pagi. Dengan membiasakan bangun di pagi hari, maka kita bisa lebih produktif dan semangat dalam menjalani kegiatan. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di pagi hari sebelum memulai pembelajaran. Tips yang kedua, yaitu membuat to-do list. Poin kedua ini juga tidak kalah penting. Dengan kita membuat to-do list, maka kegiatan kita bisa lebih terarah dan terencana. Kita bisa membuat to-do list ini dengan memperhatikan skala prioritas dari kegiatan yang akan kita lakukan. Tips yang ketiga, yaitu memilih tempat yang nyaman. Untuk membuat proses pembelajaran menjadi tidak membosankan, maka kita harus bisa membuat tempat belajar kita menjadi tempat yang senyaman mungkin. Langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan membereskan meja belajar. Untuk tips yang keempat, yaitu hindari distraksi. Distraksi bisa diartikan sebagai pemecah fokus. Ketika kita terdistraksi, maka akan sulit bagi kita dalam menyerap materi pembelajaran yang diberikan, karena fokus kita sudah terbagi. Untuk menghindari hal tersebut, kita bisa melakukan blok sementara terhadap aplikasi-aplikasi yang dapat mengganggu fokus kita selama belajar. Tips yang kelima, yaitu say no to procrastination. Procrastination atau prokrastinasi adalah kecenderungan menunda-nunda pekerjaan. Kecenderungan ini bisa menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Dan kebiasaan ini akan berdampak buruk bagi kita. Kita harus bisa membiasakan diri untuk tidak menunda-nunda tugas yang sudah diberikan. Dengan beberapa tips di atas, semoga kita bisa menciptakan pembelajaran di rumah menjadi efektif. Kita harus bisa menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin, termasuk dengan keadaan kondisi pandemi seperti ini. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan memberikan sebuah kutipan motivasi yang dikutip oleh Jeffrey Gitower. Kutipannya yaitu, hambatan tidak bisa menghentikan Anda. Masalah tidak bisa menghentikan Anda. Orang lain tidak bisa menghentikan Anda. Hanya Anda yang bisa menghentikan Anda. Menurut saya kutipan ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk kita agar tidak mudah menyerah dalam kondisi seperti ini. Mungkin cukup sekian ya pembahasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.